Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini, saya akan membahas mengenai sejarah berdirinya negara Israel. Berdirinya negara Israel diwarnai oleh berbagai konflik berkepanjangan. Akar masalah dari konflik tersebut sebenarnya dapat dilacak hingga ratusan tahun lalu. Hal ini membuat konflik berkepanjangan tersebut sulit sekali untuk dihentikan. Konflik tersebut bahkan masih berlangsung sampai sekarang, 74 tahun pasca negara Israel lahir. Bagaimana sejarah berdirinya negara Israel? Pada tanggal 2 November 1917, pemerintah Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour yang menjanjikan masyarakat Yahudi mendapat tanah di Palestina. Namun, deklarasi tersebut memantik sederet konflik dan kekerasan yang akhirnya memicu dibentuknya Komite Investigasi Anglo-Amerika pada tahun 1946. Hingga akhir Maret 1948, setidaknya 2.000 orang tewas dan 4.000 lainnya terluka akibat berbagai kerusuhan. PBB lalu membentuk komite khusus untuk Palestina pada tanggal 15 Mei 1947. Komite tersebut terdiri dari 11 negara dan bertugas melakukan sidang serta kunjungan ke Palestina untuk melakukan investigasi. Hasilnya, pada 31 Agustus 1947, komite merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB sebuah rencana pembagian wilayah Palestina pada periode peralihan selama 2 tahun dimulai pada tanggal 1 September 1947. Wilayah Palestina dibagi menjadi negara Arab merdeka dengan luas 11.000 km persegi dan negara Yahudi seluas 15.000 km persegi. Adapun kota Yerusalem dan Bethlehem akan berada di bawah tanggung jawab PBB. Namun, rencana tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh kelompok Yahudi maupun Arab. Bangsa Yahudi kecewa karena kehilangan Yerusalem, tapi sebenarnya kelompok Yahudi moderat menerima tawaran ini dan hanya kelompok-kelompok Yahudi radikal saja yang menolak. Adapun kelompok Arab menolak karena khawatir pembagian wilayah tersebut akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina. Walaupun masih terdapat ketegangan mengenai pembagian wilayah, pada tanggal 14 Mei 1948, Ketua Komunitas Yahudi di Palestina, David Ben-Gurion, mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 orang undangan di Museum Tel Aviv. Dalam deklarasi itu, Ben-Gurion sama sekali tidak menyebutkan batas-batas negara Israel yang baru berdiri tersebut. Lalu, mengapa banyak konflik mengiringi berdirinya negara Israel? Konflik antara Israel, rakyat Palestina, dan negara-negara Arab telah berlangsung jauh sebelum negara Israel berdiri. Konflik berkepanjangan tersebut membuat PBB berupaya memberikan solusi damai dengan pemisahan Palestina menjadi 2 bagian, yaitu negara Arab dan negara Yahudi pada tahun 1947. Namun demikian, usulan tersebut ditolak oleh bangsa Arab. Di tengah ketegangan itu, David Ben-Gurion, seorang Zionis karismatik, justru mendeklarasikan pendirian negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Deklarasi itu dilakukan di Tel Aviv dan menandai lahirnya negara Yahudi pertama dalam kurun waktu 2000 tahun. Meski begitu,
Selain menjadi awal dari independensi bangsa Yahudi, deklarasi itu juga menjadi awal baru konflik yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Konflik Israel dengan bangsa Arab menjadi lebih besar. Setelah deklarasi pendirian negara Israel, pasukan udara Mesir menyerang Israel. Perang pun pecah karena pihak Israel juga telah memprediksikan serangan tersebut. Lalu, masih pada tahun yang sama, terjadi lagi peperangan besar. Peperangan itu dimulai dengan invasi 5 negara Arab, yakni Mesir, Yordania, Irak, Syria, dan Lebanon ke Palestina. Walaupun kalah jumlah dan teknologi persenjataan, orang-orang Yahudi di Palestina berhasil mengamankan beberapa wilayah penting seperti Galilea, wilayah pesisir Palestina, dan sebagian wilayah utama lain yang menghubungkan perbatasan dengan bagian barat Yerusalem. 1 tahun kemudian, kesepakatan gencatan senjata berhasil diwujudkan. Konsekuensinya, wilayah West Bank dikuasai oleh Yordania dan jalur Gaza dikuasai Mesir. Namun demikian, gencatan senjata itu nyatanya tidak berhasil menghentikan konflik-konflik yang terus terjadi. Lalu, pada tahun 1956, Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir, menduduki dan menasionalisasi terusan Suez, yang merupakan jalur penting penghubung Laut Merah dan Laut Mediterania. Konflik pun pecah ketika Israel menyerang Sinai dan merebut kembali Suez dengan dukungan militer dari Inggris Raya dan Perancis. Perang pun terjadi berulang-ulang kali pada masa-masa setelahnya. Dalam konflik pada tahun 1967, perang yang dikenal dengan sebutan Perang 6 Hari membuat wilayah Israel meluas, meliputi Yordania, Mesir, dan Syria, serta Sinai dan jalur Gaza. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Israel dan PBB untuk menyelesaikan konflik tersebut? Dalam buku sejarah Asia Barat modern, dari nasionalisme sampai perang Teluk Ketiga oleh Brigida Printina, disebutkan bahwa sebenarnya PBB telah membantu mengupayakan penyelesaian konflik di wilayah Israel dan Palestina. Adapun upaya-upaya tersebut antara lain: pertama, Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tahun 1967. Resolusi ini menghimbau pertukaran tanah untuk perdamaian. Namun, resolusi itu bersifat rekomendasi, bukan perintah. Kedua, Perjanjian Perdamaian Camp David tahun 1978. Perjanjian ini menghasilkan 2 kesepakatan. Kesepakatan pertama adalah penarikan mundur pasukan militer Israel dari semua wilayah yang didudukinya setelah Perang 6 Hari, yaitu semenanjung Sinai dan daratan tinggi Golan. Adapun kesepakatan kedua adalah pengakuan akan keberadaan Israel dan perjanjian damai dengan Mesir. Ketiga, Konferensi Madrid tahun 1991. Amerika Serikat dan Uni Soviet bersama-sama menyelenggarakan sebuah konferensi di ibu kota Spanyol, Madrid. Konferensi di Madrid melibatkan Israel, Yordania, Lebanon, Suriah, dan Palestina. Konferensi tersebut menghasilkan kerangka dasar untuk negosiasi-negosiasi selanjutnya. Keempat, Perjanjian Oslo tahun 1993. Perjanjian ini dibuat oleh Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Adapun isinya adalah penarikan pasukan Israel dari tepi barat dan Gaza, sedang Palestina mendapat kewenangan membangun sendiri otoritas pemerintahan selama masa transisi 5 tahun. Kelima, Perjanjian Camp David tahun 2000. Presiden Amerika Serikat saat itu, Bill Clinton, mengundang Perdana Menteri Israel Ehud Barak
dan Ketua PLO Yasser Arafat untuk membahas perbatasan, keamanan, pemukiman, pengungsi, dan Yerusalem. Meskipun lebih rinci daripada sebelumnya, dalam negosiasi ini tidak terjadi kesepakatan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa konflik berkepanjangan telah terjadi jauh sebelum Israel memutuskan untuk mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Negara Israel sendiri berdiri di tanah yang masih diperebutkan. Bahkan saat melakukan deklarasi pendirian negara, batas-batas wilayah Israel tidak disebutkan dengan jelas. Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah mengakar sangat lama dan masih tetap belum berhenti sampai sekarang. Upaya-upaya PBB dalam menghentikan konflik juga belum mampu menghentikan konflik berkepanjangan tersebut. Demikian penjelasan mengenai sejarah berdirinya negara Israel. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.